Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asnah, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Topik kali ini kita bicara mengenai distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Berbicara mengenai distorsi berarti berbicara soal gangguan. Gangguan yang artinya gangguan yang akhirnya pada dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesan menjadi blur atau terjadi miscommunication atau miskomunikasi atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Artinya tidak menjadi efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Bagian sentral tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan kadang-kadang tujuan utama komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini menjadi mengerikan, bisa jadi apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Beberapa tingkatan kerugian tercapai disebabkan karena distorsi ini. Memang ini harus disadari sejak awal. Bapak atau Ibu, mari nanti kita akan lihat juga apa saja kira-kira yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan yang bisa menyebabkan distorsi pesan dalam proses komunikasi. Banyak sekali dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi. Kadang-kadang bisa mencapai menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya harus diwaspadai dan kuncinya menurut saya ada pada si sumber informasi. Sumber informasi atau si komunikator. Sekarang kita coba lihat secara sederhana. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si pelaku, subjek atau komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan terjadi akibat hambatan fisik. Misalnya, jarak saya sebagai komunikator dengan lawan bicara atau ketika di kelas, misalnya ruang kelas yang begitu besar, sementara saya berdiri di podium yang cukup panjang, jaraknya dengan audien. Sementara suara itu tidak mumpuni untuk sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi, pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara, sehingga gangguan atau noise dari luar, suara bising dari luar, kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna. Kolasi komunikan, itu gangguan. Balik secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen dan seorang guru. Dia harus memprediksi kalau sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang dikeluarkan berapa atau kenapa. Karena jarak dia dan mahasiswa paling belakang atau peserta didik yang paling belakang sudah harus
masuk kategori perhitungan. Apalagi kalau kita menyadari kelemahan ada orang yang pelan, terlalu lembut, tapi tidak semua manusia komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti ini, dan itu penyebab besar terjadinya distorsi. Jadi, jangan pernah menyalahkan anak, peserta didik, atau orang lain. Kenapa mereka daya tangkapnya sangat lemah, sementara kita udah menjelaskan luar biasa. Kok enggak bisa menjelaskan. Ingat, ada distorsi. Kadang-kadang penyebabnya adalah kita sendiri sebagai komunikator. Kemudian distorsi dalam penyampaian dan transmisi pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya soal struktur, jenjang, struktur organisasi, atau birokrasi yang begitu bertele-tele. Informasi dari A harus ke sini dulu, sehingga ada bagian-bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmigrasi. Jadi, semakin panjang saluran distribusinya, semakin mungkinnya terjadi gangguan sehingga efektivitas dan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Nah, itu persoalan pertama, distorsi menyampaikan pesan. Yang kedua, distorsi menerima pesan. Penerima pesan juga terkadang penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika to review atau menerima pesan, misal dari hambatan fisiknya dari penerima pesan, suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang, redup, ruang kerja yang panas, udara yang gak enak, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik, atau pikirannya lagi banyak galau, pusing, sakit gigi, lagi bermasalah. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara dengan keadaan seperti ini, kondisi fisik dan pikiran hati yang gundah gulana, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan, sementara pikirannya nerawang kemana-kemana. Nah, ini sebenarnya retensinya, komunikasinya ikut berpengaruh karena ada hambatan dari komunikasi efektif itu si komunikator. Nah, itu si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya dan dalam keadaan apa mereka. Karena kalau tidak intens dan selektif melihat kondisi seperti ini, justru lebih memicu distorsi. Itu merugikan yang lain. Apa kaitannya dengan penerima pesan ini? Hambatan mental ini terkait dengan intelektual, kapasitas, kemampuan, pendidikan, dan ini dapat menghambat proses pertukaran informasi ataupun pertukaran pikiran ketika komunikasi berpengalaman ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bahan bacaannya begitu panjang dan besar, itu akan berbeda dengan daya tangkapnya, daya serap, dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya adalah pada si komunikator. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara, karena kalau kita berasumsi di pikiran kita sama dengan dosen menuntut mahasiswa harus seperti dia, tidak akan ketemu. Tapi coba berasumsi, berempati bahwa kita seakan-akan di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang menyebabkan distorsi menyampaikan dan menerima pesan, dan yang ketika distorsi
Dalam mengartikan pesan itu sendiri, artinya berbeda latar belakang, usia, jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan, bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua berbeda. Interpretasi. Kata pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bicara harus ada sinonim. Kalau ada kata yang sebenarnya interpretasi itu yang memungkinkan menjadi banyak interpretasi, harus ada sinonim kata untuk menjelaskan maknanya kemana. Konversi satuan, kebiasaan, adat, budaya harus dimunculkan maksudnya. Jadi, jangan jadikan multi makna dalam satu kata, sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara pandangan mereka yang berbeda, dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit proses komunikasi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi atau bahkan dihilangkan, atau ada cara tidak untuk mengurangi distorsi dalam komunikasi di sebuah organisasi? Ada solusi, kondisi, dan strategi yang bisa dipakai, dan ini memang butuh energi yang cukup, khususnya pakai komunikasi untuk bisa menelaah, menganalisis dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecilkan, dihilangkan agar komunikasi organisasi tercapai sesuai tujuan dan suasananya. Maka sebenarnya organisasi atau lembaga itu harus mengupayakan, misalnya gini, satu persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya. Strategi, katanya apa? Ya banyak. Berarti strategi ini adalah ketika akan melakukan komunikasi dengan lembaga, dengan seseorang, dengan klien misalnya. Kita harus dicari, diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, didikannya gimana, kemampuannya gimana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitasnya mereka. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan, sama dengan ketika akan bicara dengan orang ilmiah, tidak sama ketika berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sebenarnya tidak sampai ke tahap itu, walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan itu. Artinya kita perlu menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham dan tidak mengerti, tetapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, persepsi ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus dapat disampaikan dalam bentuk gambar, gravitasi, dan lain-lain. Jadi harus ada presisi yang jelas, kredibilitas juga. Orang-orang akan menerima pesan
harus dapat dipercaya dan memahami inti pesan. Akan semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, makin meyakinkan orang untuk percaya pesan atau message yang disampaikan. Ini memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan seharusnya dapat dipercaya, makanya Anda tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi, karena orang akan menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel. Kredibilitas. Tetapi ketika Anda kredibel saat menyampaikan pesan sebagai penyampaian pesan, orang akan legowo, menerima, mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, lembaga yang melakukan pengendalian diri si pengirim. Bahasa yang disampaikan akan dapat bikin tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi, itu sudah dikendalikan sejak awal pengendalian diri dari proses itu, sehingga tata bahasa inti dari makna obrolan didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Keserasian hubungan pengirim dan penerima pesan juga merupakan bagian harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan indikat yang baik dengan konteks yang lebih bersahabat. Pendekatan maka bisa cenderung lebih efektif, baik, tidak emosional, sehingga jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi dari sesuatu lebih serius. Tapi kebiasaan lebih mau didengarkan lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan lebih pintar, paling mengerti, memaksa kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Di sini memungkinkan terjadi distorsi dikarenakan tidak memiliki untuk melibatkan diri, menghargai orang lain, untuk mendengarkan ketika mereka berbicara. Maka konsep ini perlu bagi setiap komunikator atau si komunikan dalam proses komunikasi dalam organisasi. Argumen mendengarkan dalam komunikasi dalam sebuah organisasi terdapat terdapat berbagai argumen. Yang pertama, mendengarkan dalam kriteria ada 3 hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, mendengaran kritis. Yang pertama, mendengarkan isi. Yang kedua, mendengarkan kritis. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Yang ketiga ini seringkali menjadi persoalan kalau mendengarkan isi. Orang-orang barangkali lebih cepat, artinya penerima pesan hanya memahami, mencoba mengartikan, mengingat pesan seorang presentasi. Yang menjadi persoalan barangkali ada 2 hal ini yang disebut sebagai kritis dan mendengarkan aktif menggunakan rasa. Mendengar kritis